Oke, halo guys, saya Samudra Tirtapasai dari kelas 11 Usaha dan Wisata. Di sini aku bersama tante aku, dia yang udah pernah ada di zamannya masa Orde Baru atau masa pemerintahannya Presiden Soeharto atau Presiden kedua dari negara Republik Indonesia. Boleh kenalan sama lahirnya di tahun berapa? Saya Sarah Lestari Asadi. Di sini saya sebagai walinya Tirta. Saya lahir pada tahun 1973. Nah, terus apa yang mau ditanyakan Tirta Iya, pada masa jadi Orde Baru? kan zaman Orde Baru tuh dia lebih pemerintahnya lebih berpusat kan ke presiden atau demokrasi terpimpin, belum mengenal tentang pemilu, kayak pemilunya tuh belum ada di tangan rakyat. Aku mau nanya kalau untuk aturan atau tata tertib nih di zamannya Orde Baru itu gimana ya? Kalau sekarang kan mereka kita udah tata tertibnya kayak udah bisa berpendapat, terus karena udah zamannya Gus Dur. Kalau yang dulu tuh gimana untuk tata tertibnya? Jelas pada masa Orde Baru itu ya, untuk mengungkapkan pendapat yang ada itu jelas mereka lebih selektif ya dan tertutup. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu juga untuk mengungkapkan sesuatu itu tidak selantang sekarang dan seberani pada saat ini. Ya jelas itu ya, pada masa Orde Baru itu ya untuk berekspresi itu ya Kurang. agak lebih hati-hati ya dibandingin sekarang. Untuk mengungkapkan sesuatu juga perlu bahasa yang tidak frontal gitu lah, maksudnya seperti itu. Karena kan kalau untuk berpendapat udah bisa udah ada di zamannya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu sempat setelah dari Presiden Soeharto kan B.J. Habibie, abis itu Gus Dur itu sempat kayak masyarakat tuh boleh berpendapat tentang Ya, pemerintah. oke, selanjutnya apa? Nah, kalau untuk ke berpendapat itu kan pasti berhubungan dengan pemilu nih. Kalau di zaman dahulu kan masih karena demokrasi terpimpin, belum ada pemilu, kayak pemilu itu belum ada di tangan rakyat. Tapi kan dalam undang-undang di ayat ketiga itu kalau nggak salah pasal kedua, kalau keputusan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu berhak yang memberikan keputusan kepada pemerintah. Kalau dalam sistem pemilu, terus juga dikenal dengan sistem lu berjudil, kayak langsung, bebas, jujur, adil gitu kan. Kalau untuk zaman dahulu tuh, kalau untuk cara pemilihan presiden atau pemilu tuh gimana? Ya, pemilu pada saat itu ada penyederhanaan partai, tidak seperti saat ini ya. Oke. Yang ada pada saat itu hanya partai P3, PDI dan Golkar. Yang menang selalu Golkar. Ya, otomatis karena pada saat itu kan Pak Harto sendiri memimpin Golkar ya, istilahnya dia yang partai itu memang banyakkan Golkar yang pada saat itu berjaya lah gitu ya. Secara otomatis ya Golkar selalu selama 32 tahun itu, dari 1966 sampai 1998 itu ya Golkar berjaya gitu ya. Jadinya seperti itulah situasi politik pada saat itu gitu. Kalau untuk situasi ekonomi di zamannya Orde Baru tuh gimana? Situasi ekonomi pada zaman Orde Baru ya, Pak Harto itu menekankan pemerataan ekonomi pada seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk kepada kota-kota yang kecil. yang terpencil atau yang tidak dapat istilahnya tersentuh oleh pemerintah lah gitu istilahnya ya. Tapi pada saat zaman Soeharto yang paling dirasakan itu nomor satu ya beras yang merajai, karena pada saat itu harga beras itu stabil. Stabil, tidak melambung seperti saat ini gitu. Dan memang pada saat Pak Harto itu tani-tani digalakkan untuk kehidupan bertani ya. Jadi sayur-sayur, kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya itu mereka sudah dengan cara berternak dan bertani. Dan memang lahan-lahan pada saat itu tidak seperti sekarang sudah dibangun gedung-gedung, kayak dibangun perumahan-perumahan subsidi. Jadi pada saat itu tidak banyak ya. Jadi ya jadi Pak Harto pada saat itu memang harga beras
dan harga sayur-sayur itu nggak seberat sekarang pada saat ini. Kalau untuk korupsi nih di zaman dahulu, korupsi itu di zaman dulu ada nggak sih? Ada. Karena itulah, karena kekuasaan yang berkepanjangan, jadi adanya otoriter. Jadi tidak, kan kalau di negara-negara lain itu kan pemilihan presiden itu hanya paling lama itu 2 kali pemilihan. Jadi pada saat mereka sudah pemilihan yang ketiga itu mereka sudah tidak berhak lagi. Nah karena itulah ada korupsi, ada koreksi dalam Orde Baru itu, gitu. Jadi termasuknya korupsi ya lagi merajalela, merajalela dalam pemerintahan Orde Baru. Itu yang koreksi utama ya, yang harus kita perangi sampai saat ini itu di Indonesia. Kalau misalnya korupsi gitu kan pasti dia berhubungan dengan kehukuman atau kehukuman kan. Kalau untuk itu ada nggak sangkut pautnya dengan kayak ABRI, kayak hubungannya dengan kebenaknya tentang ABRI gitu kan? ABRI itu tentang angkatan bersenjata, mungkin dia punya hubungan dengan di bidang politik sama ekonomi kalau misalnya ada itu, atau gimana? Emang fungsi ABRI di saat itu tuh apa? Kalau fungsi ABRI sih lebih ke pertahanan ya. Tapi kalau untuk korupsi ya ini masuknya ke hukum negara ya, otomatis kan penangkapan kan pasti dilakukan oleh polisi. KPK kalau sekarang, tapi pada saat itu tidak seganas pada saat ini. Jadi penangkapan korupsi itu benar-benar diadili, seperti kasus Timah yang Mois itu kan. Nah, itu sampai saat ini juga kan masih seperti ada penyitaan aset-aset pribadi ya, sesuai dengan itu. Itulah kalau dulu kayaknya belum sampai seperti itu. Kalau fungsi ABRI di zaman dahulu tuh apa fungsinya? Angkatan bersenjata. Fungsi ABRI pada saat Orde Baru itu hanya pertahanan negara dan pertahanan sosial. Berarti dia di bawah. Iya, pertahanan. Jadi otomatis ABRI itu masih dibawa langsung presiden. Ya. Tugasnya untuk mempertahankan dan keamanan. Iya, dan kehidupan sosial politik pada saat itu. Kalau untuk kenal ini enggak kayak program TV TVRI, terus program KB sama program Impres Presiden atau Instruksi Presiden. Ya, kalau KB pada saat itu bagus juga karena pemerintah mencanangkan KB di Indonesia itu karena memang populasi masyarakat di Indonesia itu boleh dibilang tinggi ya. Jadi untuk menekan populasi masyarakat di Indonesia maka diadakanlah KB yang disebut dengan keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu menyarankan bahwa dalam setiap keluarga yang ada di Indonesia itu diharapkan hanya memiliki 2 anak untuk menekan populasi itu ya. Terus kalau instruksi presiden itu berkiblat pada pembangunan di Indonesia. Ya kan, memang dirasakan pada saat itu berjalan seperti pembangunan gedung, jalan tol itu pesat ya selama 5 tahun itu benar-benar pada zamannya Pak Harto itu digalakan lah. Terus pemerataan perekonomian terutama pada daerah-daerah terpencil itu memang pada zaman Pak Harto tuh digalakan ya. Terutama untuk bahan-bahan kehidupan masyarakat ya, kayak beras, sayur mayur itu ya nggak sesulit sekarang lah, harga-harga tuh nggak seperti kayak pada saat sekarang gitu, beda jauh. Kalau untuk sistem TVRI TV, kalau TVRI itu ada satu-satunya program TV yang ada di Indonesia, berbeda pada zaman sekarang ya. Bisa kita lihat kan TVRI sekarang udah mulai bergeser dari TV swasta ya, karena TVRI itu berfokusnya kepada channel-channel pendidikan, pengetahuan,
terus berita-berita tentang dunia sekitar, ya kan. Pokoknya yang menyangkut pengetahuan. Hiburan juga biasanya hiburan yang berkiblat pada pendidikan. Kayak dulu kan ada film Aci, Aku Cinta Indonesia tuh salah satunya tuh. Jadi menceritakan kehidupan siswa-siswa SMP pada saat itu. Jadi ya seperti itulah pada saat itu channelnya tuh seperti cerdas cermat tani gitu, cerdas cermat antar siswa. Jadinya yang untuk pendidikan, untuk kesejahteraan pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat ya pada saat itu yang memang berkiblatnya seperti itu TVRI. Kalau udah kayak kan kalau TVRI lebih ke banyak kayak pendidikan juga, kayak lebih ke ilmu pengetahuan. Emang dulu sistem pendidikan di zaman Orde Baru tuh gimana? Kan kalau yang di sekarang dia lebih kayak ada kurikulum 2013, terus 2000 kayak kurikulumnya diperbarui, bahkan DP5 atau proyek Pancasila. Itu kalau yang dulu gimana? Kalau kurikulum pada zaman Orde Baru itu terdapat pada 4 tahap. Oke, 4 tahap. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, 1984 dan 1994 yang terakhir. Yang pada dasar 1968 itu berkiblat pada pendidikan tentang Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pada saat itu ada yang namanya seperti pendidikan PMP. Pendidikan Moral Pancasila, ya kan. Nah, terus kalau pada tahun 1975 berkiblat pada PPSI. Ya, PPSI itu prosedur pengembangan sistem instruksi tersentralisasi pada pendidikan pada saat itu, ya kan. Sudah mulai ada pendidikan-pendidikan mengenai sejarah. Ya kan, pahlawan-pahlawan kita pada saat itu siswa-siswa SMA, siswa-siswa yang ada di Indonesia itu wajib tahu itu. Ya. Nah, terus yang tahun 1984 itu cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif mulai ada program-program mengenai seperti program kerja kelompok. Ya kan, cerdas cermat. Nah, itu sudah mulai ada pada tahun itu, ya. Kalau pada tahun 1994 itu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itulah kurikulum pada saat Orde Baru, ya. Tapi kalau menurut saya pendidikan sekarang lebih rumit, ya. Lebih rumit. Lebih rumit. Karena kan teknologi juga ya, tinggi. Betul, jadi makanya betul. rumit. Jadi kita harus bisa ngalahin betul, AI juga. Betul. Kalau kita nggak bisa ngalahin AI akan tergilas, akan tergilas dengan masyarakat di negara-negara lain. Makanya kalau kerja harus kayak kalau dulu kan cari kerja juga gampang ya. Kalau sekarang harus S2, betul, S1, betul. kuliah, pendidikan harus ada disebut dinamakan legalisasi. Benar. Seorang siswa itu harus punya legalisasi seperti ijazahnya, sekolah di mana, pendidikan yang diambil kan sudah tertera di situ kan setiap ijazah itu. Jadinya itu membantu seperti misalnya seorang siswa itu memenangkan kayak program-program di sekolah tuh. Ya kan, seperti dia memenangkan conversation atau conversation antar sekolah ataupun mengenalkan kayak pariwisata di Indonesia itu termasuknya cara belajar siswa aktif juga. Kalau untuk peristiwa apa sih yang paling tragis di zamannya Orde Baru? Peristiwa yang tragis pada zaman Orde Baru itu sudah pasti krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Itu tahap akhirnya ya, itu sudah lambang kejatuhan Orde Baru, ya. Makanya masa kepemimpinan presiden. Di situ ada ketidakadilan ras, terus ada penjarahan. Makanya ekonomi jadi naik kan? Justru bukan ekonomi semakin naik, malah turun. Justru kita dianggap turun.
turun dia dibanding negara-negara yang lain, karena di dalam masyarakat kita itu ada tindakan-tindakan yang menyimpang. Maksudnya Seperti harga ekonominya kan kalau dulu kan murah kayak beras tuh oh murah. jelas melonjak pada saat Iya, itu. pada saat itu kan melonjak gitu, Iya, semakin tinggi iya. kan. Terus ya pendapat-pendapat orang luar terhadap kita juga ya otomatis jelek ya. Karena adanya tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Oke. Adanya pengambilan istilahnya perampasan hak-hak yang dimiliki individu juga ya kan, perusahaan juga. Bahkan itu tidak rumah-rumah yang etnik Tionghoa aja yang dibantai, itu juga ada perusahaan. Bahkan itu pernah terjadi di depan mata saya sendiri ya kan, itu perusahaan-perusahaan itu dijarah, dihancurkan. Bahkan pada saat itu barang-barang yang ada itu ya diangkut sama mereka gitu. Akhirnya Soeharto lengser. Ya, karena soal itulah jadi mahasiswa tegas, masyarakat Indonesia dengan tegas supaya Presiden Soeharto pada saat itu turun dan digantikan oleh Pak Habibie. Berarti kalau untuk milih hidup mending di Orde Baru atau zaman sekarang? Wah, itu sih susah ya. Kalau untuk segi ekonomi kita kan nggak bisa menentukan ya kita mau lahir di masa mana ya gitu ya. Tapi yang jelas untuk kehidupan siswa-siswa sekarang ya kalian perkuatlah mental, terus perkuat teknologi ya kan. Walaupun di samping itu juga keimanan juga, pendidikan keimanan juga penting. Jadi pintar tanpa ada attitude, tanpa ada aturan walaupun secara tidak tertulis, aturan-aturan pada masyarakat sosial itu harus berimbang semuanya. Kalau enggak ya kalian mau pintar tapi nggak punya attitude, ya pasti di masyarakat juga nah dia cuma pinter doang tapi nggak bisa bersosialisasi gitu. Berarti kalau plus minus di zaman sekarang sama itu tuh juga sama aja ya kalau enggak, plusnya sekarang teknologi tuh lebih maju. Tapi kalau untuk ekonomi ya, terus di dalam pendidikan juga akan mempermudah ya. Semua berita, semua apa yang kita mau itu nggak usah lama-lama, tinggal cuma rajin baca internet, bermain ya sudah, pasti kita udah belajar lagi. Kalau untuk ekonomi ya tentu saja ekonomi zaman sekarang lebih sulit ya sekarang ya. Jadi itulah yang menjadi menjadi pembahasan untuk Gen X, Gen Z inilah gimana memperbaikinya ya, itulah kira-kira. Kondisi sosialnya itu mending gimana kalau sama aja? Ada plus minus saya. Itulah makanya saya sarankan untuk siswa-siswa sekarang mungkin dengan adanya teknologi dibanding zaman dulu mereka lebih cepet ya. Kayak seperti gini aja nih. Ada HP aja mereka bisa cepet ya menggunainnya untuk untuk tugas, untuk pelajaran ya. Asal jangan boleh game sih boleh aja untuk hiburan ya, tapi tidak menjadi jadi lupa akan tugas kita dan kewajiban kita sebagai pelajar ya. Itu juga mesti ada imbangan ya, kayaknya seperti itu aja sih. Kata-kata terakhir masa kayak biar motivasi buat siswa gitu. Ya, saya motivasi kepada kalian, beruntunglah kalian yang masih bisa mengenyam pendidikan ya. Jangan disia-siakan pengorbanan orang tua yang bekerja untuk supaya kalian menghadapi masa depan ini lebih tough. Karena masa sekarang udah lebih enak dibandingkan lebih enak, tinggal rajin dan mengasah semuanya yang ada, keterampilan semua skill ya, terutama bahasa, yang menyukai skill apa ya diperdalam itu semua ya. Untuk apa? Karena harapan masa depan jadi jadi masalah untuk masa depan juga ya lebih ada harapan ya kalau kalian juga lebih ini gitu tentang ikan. Cukup sekian. Itu aja dari kami. Terima kasih.